Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ataupun P2K2 ini, terlebih dahulunya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya kita memulai dulu. Masih ingat lagi Bu yang dimaksud dengan PKH ataupun kepanjangan PKH ibu-ibu? Coba dulu rame-rame. PKH, program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan. Yel P2K2 kita itu apa itu Bu? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kurang semangat ibu-ibu, gimana nya? Hafalnya apa enggak? Hafal ya? Kita ulangi dulu sekali lagi. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, dapatnya. Udah mau ngantuk ya Bu? Tapi enggaknya malam ini ngantuk. Udah capek di rumah? Atau capek di sawah sana di ladang? Iya. Aduh, mudah-mudahan di sini capeknya hilang ya Bu ya. Ya, biar kita sini nanti bertatap muka, canda tawa, hilanglah. Mudah-mudahan kecapeannya ya Bu ya. Kita akan mempelajari modul 5 masalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Coba tengok dulu ibu-ibu gambar di sini, di dinding ini atau pilih cat kita ini. Gambar apa ini Bu? Orang buta. Ini orang lumpuh di kursi roda ya Bu ya. Ini penyandang disabilitas. Ini juga pembagian disabilitas ini Bu banyak. Ada disabilitas apa, ada yang tahu Bu macam-macam disabilitas Bu? Enggak ada. Bapak jelaskan ya ataupun saya jelaskan. Ada yang namanya disabilitas rumus. Terusnya apa lagi Bu? Disabilitas netra atau terus disabilitas intelektual. Tapi kalau di gambar kita ini disabilitas apa ini? Netra. Ini disabilitas disabilitas apa itu? Penyandang ataupun fisik ini Bu. Ya. Jadi seorang penyandang disabilitas itu Bu, seharusnya kita menghormati dia dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh menyepelekannya dalam pergaulan kita sehari-hari. Karena bagian daripada disabilitas ini Bu, dia juga warga negara Indonesia ataupun warga kampung kita. Itulah namanya yang bermacam-macam kehidupan. Mungkin inilah mana ya Bu ya, inilah rezekinya. Dia pun mungkin tidak mengharapkan kehidupannya kayak gitu. Makanya kita harus menghormatinya.
Seterusnya Bu, hak penyandang disabilitas bermacam-macam. Contohnya hidup bebas ataupun bebas dari cercaan orang lain. Terus bebas ataupun berhak bersekolah ataupun berhak tidak dikucilkan orang lain. Jadi dalam program Keluarga Harapan ini mungkin sebelumnya pun saya sudah menerangkan kepada ibu-ibu. Jadi bukan hanya untuk anak sekolah ataupun ibu hamil ataupun balita yang mendapat bantuan program Keluarga Harapan. Kalau ada disabilitas di keluarga kita itu ataupun yang masuk dalam kartu keluarga kita itu, contohnya mertua ataupun orang tua, tapi harus masuk dalam kartu keluarga kita. Nah, dia berhak mendapatkan bantuan. Jadi ada penerima PKH itu ataupun ibu PKH itu sudah masuk ataupun mertuanya ataupun ayahnya, dia tidak mengatakan kalau itu adalah bantuan dari mertuanya. Jadi mertua kita itu pun dihitung dengan jumlah bantuan. Jadi kita kasih ibu sama mertua kita kalau masuk dia disabilitas di rumah kita ya Bu ya, ataupun di kartu keluarga kita ya Bu ya. Apalagi anak kita ada yang disabilitas, anak kita di rumah? Tidak. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak ada anak kita penyandang disabilitas. Seterusnya Bu, seperti yang saya katakan tadi, penyandang disabilitas jangan kita kucilkan di masyarakat kita ataupun di rumah kita, apalagi membeda-bedakan anak kita dengan ada di rumah. Contohnya penyandang disabilitas ada yang tidak. Kita harus melebihi kasih sayang kita kepada anak kita yang disabilitas. Tapi mudah-mudahan tidak ada anak kita penyandang disabilitas. Ada lagi pertanyaan Bu tentang masalah penyandang disabilitas ini? Tidak Bu? Ibu Riko ada Bu? Tidak ya Bu ya. Ibu Lili? Tidak ada juga. Berarti udah paham kita semua ya Bu ya? Oh, alhamdulillah ya Bu ya. Inilah contoh ataupun hak seorang penyandang. Penyandang apa ini tadi Bu, saya tadi bilang Ibu? Disabilitas netra. Disabilitas netra, bagus. Apa haknya sebagai penyandang disabilitas netra? Termasuk berhak untuk hidup. Walaupun seorang disabilitas netra, walaupun dia tidak nampak semuanya, tapi dia berhak untuk hidup. Yang kedua, bebas dari cercaan, terus mendapat bantuan hukum. Seterusnya bersekolah, bekerja, hidup sehat, beribadah dan lain-lain sebagainya. Berarti tidak ada lainnya seperti kita yang sehat jasmani, kita jasmani dan rohani, dia juga berhak seperti hak kita.
jangan kita beda-bedakan. Tengok dulu ini, setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan undang-undang. Jadi berarti hak seorang penyandang disabilitas berarti dijamin undang-undang. Kita tidak boleh meremehkan penyandang disabilitas. Oke, ada lagi pertanyaan Bu? Biar kita tutup pertemuan kelompok kita ini. Tidak ada lagi ya Bu ya. Terima kasih atas kehadiran Ibu pada siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.